Swastiastu, semeton, selamat siang. Hari ini Titiang ada di proyek ya. Nah ini kami Titiang sedang proses mengerjakan warehouse atau gudang. Jadi gudang ini berskala besar. Nah ini adalah proses, kalau di tempat yang saya berdiri ini adalah halaman ya. Dimana halaman ini awalnya tanahnya tinggi, kemudian kita keruk, terus kemudian kita isi lagi dengan limestone atau ortil ya. Tujuannya apa? Agar tanah itu stabil, tidak akan goyang ketika dilewat oleh truk. Itu pada prinsipnya. Nah ini ada eskavator sedang bekerja, ya seperti ini. Jadi ini uji cobanya ketika roda katakanlah eskavator ini tidak masuk, itu artinya sudah cukup, sudah padat. Itu ya cara uji cobanya. Jadi ini artinya sudah layak dilanjutkan pekerjaan selanjutnya, tahap selanjutnya misalnya pemasangan paving seperti itu ya. Itu untuk di halaman. Nah kemudian karena gudang ini berskala besar, jadi pada prinsipnya gudang ini akan digunakan, peruntukannya adalah penyimpanan daging. Di sini kami akan membuat cold storage namanya. Cold storage itu tempat penyimpanan daging yang nanti cepat saji ya, seperti itu. Pis, muka, depan, fasad katakanlah seperti ini fasadnya. Seperti ini fasadnya. Oke. Kemudian tiang listrik gardu itu ya. Nah, itu gardu yang tunjukkan gardu itu sudah terpasang dengan kapasitas kebutuhan listrik yang sangat tinggi sekali. Seperti itu. Untuk jaringan sudah terpasang, tinggal kita panel saja. Itu ahli listrik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini ada pos jaga namanya. Ini next nanti akan ada pos jaga seperti ini. Masih proses ya. Oke, kita belakang. Ini ada septic tank. Nah ini septic tank lumayan besar. Septic tank yang nanti connect-nya adalah dari toilet. Oke. Septic tank ini terdiri dari 2 kotak. Nah ini 2 kotak ya. Kotak yang datang dari toilet. Kotak pertama, kemudian proses di sana, nanti yang sudah cair akan ke kotak kedua. Nah, kemudian ini yang tertumben katakanlah baru, tapi konsepnya sama saja. Ini grace trap. Grace trap itu adalah definisinya itu adalah pemisahan dari limbah yang banyak mengandung lemak. Nah, lemak-lemak ini akan dipisahkan nanti. Yang bercampur air itu, lemak bercampur air. Ini disebut dengan grace trap ya. Ini anggap saja limbah dari dapur ya, atau pencucian daging akan masuk ke sini. Nah kemudian setelah masuk di sini, dengan proses atau sirkulasi sesuai dengan standar yang saya buatkan, lemaknya akan tetap dia ngumpul di sini, tidak akan hanyut. Yang akan keluar nanti airnya saja. Kemudian air ini bisa disalurkan ke drainase seperti itu. Sementara lemak yang tertinggal di sini akan diangkat secara manual. Itu pada prinsipnya. Karena ketika lemak itu menyatu dengan air, bercampur maksudnya, dia akan terpisah, tetap terpisah. Di mana lemaknya di atas, airnya di bawah. Nah, di bawah ini dialirkan ke sini. Itu prosesnya ya. Kemudian di atas ini kita akan isi tutup yang kita sebut dengan manhole kontrolnya. Nanti diambil secara manual. Nah untuk pipanisasi sudah terkonek. Nah seperti ini misalnya. Ini nanti yang akan pipa terkonek ke dari cold storage. Nah airnya itu akan dingin. Nah seperti itu. Nah, sekarang kita gudang sekarang ya. Oke bisa ke warehouse. Nah, untuk warehouse ini lantainya katakanlah ya. Ini tingginya 85 cm dari halaman.
ketika ngedrop nanti, ngedrop artinya mobil itu bawa barang atau mengambil barang di sini, itu ngedropnya pas ya, jadi efektif katakanlah. Nah, mengenai pengurugan, awalnya ini ada tanahnya, padahal kita punya tanah, tapi bukan tanah yang kita pakai. Tetap kita menggunakan orfill dan limestone. Tujuannya apa? Untuk menjaga stabilisasi tanah. Jadi biasanya kalau tanah ini media itu kita uruk dengan tanah baru, itu akan mengalami titik jenuh namanya. Jadi ketika titik jenuh itu bekerja, artinya ada penurunan tanah, jadi lantai yang di atasnya itu tidak akan terdampak oleh titik jenuh tadi, penurunan tadi, sehingga lantai itu tetap kokoh. Seperti itu tujuannya ya, untuk menjaga stabilisasi tanah pada prinsipnya. Karena karakter daripada orfill atau limestone ini, dia tidak akan mudah menyerap air. Kalaupun ada air, pelepasnya itu cepat. Seperti itu. Artinya tanah ini stabil, tidak akan mempengaruhi lantai di atas, walaupun nanti di wermes. Nah, ini konsepnya kalau sudah datar dipadatkan dengan stamper, gitu, stamper ya. Kita kasih air sedikit, agak lembab, stamper, betul-betul datar. Kita buat lantai kerja. Setelah lantai kerja itu baru kita wermes. Wermesnya itu pun menggunakan wermes M8 yang paling gede ya. Nah, kemudian itu 2 layer. Baru nanti akan dicor, setelah itu baru di trowel. Trowel artinya seperti slab ya. Nah, seperti slab ya. Bukan lantainya itu keramik, jadi semen saja. Kemudian di trowel, digosok seperti ini. Ya, jadi menyatu lantainya. Seperti itu ya, beton. Proses pembuatan gudang ini, ya kenapa kita menggunakan urugan, kenapa harus ada wermesnya. Seperti itu, karena memang beban dari cold storage. Bayangkan cold storage ini blok. Ini panjangnya 9 meter, maaf ya, 9 meter panjangnya. Kemudian lebarnya itu 340 kali 9 meter, 10 meter ya. Itu nanti cold storage-nya. Sementara tingginya itu 320. Lumayan berat dan gede. Seperti itu semeton. Nah, kemudian ini Pak Tukang sedang mengerjakan lantai 2 yang semi. Namun di atasnya ke peruntukan nanti adalah cold storage eksternal. Jadi bebannya tidak terlalu berat. Memang wajib seperti AC. AC itu ada internal dan ada eksternal. Nah, ini eksternalnya nanti cold storage seperti itu ya. Memang harus ada udara. Pokoknya di posisi eksternal dia. Ini Bapak Tukangnya sedang memproses. Nah, di bawahnya ini bisa kita gunakan nanti sebagai penyimpanan alat, apapun itu bentuknya. Seperti itu teman-teman semua ya. Jadi proses pembuatan gudang, di mana gudang ini adalah peruntukannya cool storage. Cool storage itu adalah cool itu dingin, storage itu penyimpanan. Nah, seperti itu ya. Menyimpan sesuatu yang dingin agar tetap awet. Kemudian untuk pipanisasi juga sudah kami konsep dan beberapa sudah terpasang seperti itu. Nah, kalau kita lihat depan yang dari sana, ini kan sebegini luas ya ruangannya. Kemudian di sini ada kitchen nanti, di sana ada kitchen. Oke, kita tengok kitchennya dari sini. Kemungkinan di kitchen ini, nah di sini ada kitchen. Apakah itu menggoreng, memproses daging katakanlah, ya tentu di sini ada lemak nanti. Karena standarisasi pengurus izin itu ketika alat pendukungnya itu betul-betul sesuai dengan standarisasi. Kenapa seperti itu? Ya semua harus terjaga, alam harus terjaga. Keselamatan harus terjaga seperti itu. Kalau itu tidak perlu syarat, izin nggak bakal keluar seperti itu ya. Jadi harus ramah lingkungan juga. Itu semeton. Nah di depan ini kitchen, kemudian ini kita akan pakai nanti toko katakanlah marketnya penjualan. Seperti itu semeton. Next nanti akan ada kafe di sana. Kafe eksternal kita buat.
Jadi desainnya sudah rampung, sudah buat, ini tinggal eksekusi. Seperti itu Sobeton. Baik, terima kasih Sobeton. Yang paling penting ketika Ratu Indrayani, Sobeton semuanya berencana membangun warehouse seperti ini, kemudian membangun rumah adat Bali secara keseluruhan, membangun villa. Jadi hubungi Titiangi Nyoman Murgana, kami tim CP Mulia Bali Style, timnya lengkap sekali dari bawah sampai atas, dan juga termasuk pengurusan izin, baik itu izin MEP, kemudian izin PBG ataupun SLF. Ya, jadi kami lengkap. Termasuk juga izin pendirian perusahaan. Seperti itu Sobeton. Dengan sungguhan hubungi Titiang. Titiang melayani dari konsultasi, mendesain, membangun, dan izin. Baik Sobeton, terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Yang tutup dengan Prima Santi, Om, Santi, 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 Om.